Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang fungsi eksponensial yang lebih memfokuskan pembahasan tentang sifat-sifat fungsi eksponensial. Sebelum kita membahas tentang sifat-sifat fungsi eksponensial, Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Iwayan Darmawijaya. Anak-anak bisa memanggil Pak dengan panggilan Pak Dharma. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke pembahasan tentang sifat-sifat eksponensial. Eksponensial itu sebenarnya tidak asing lagi. Kalian pelajari di SMP, sudah pernah anak-anak mempelajari tentang pangkat dan akar. Nah, pangkat itu sendiri, istilah lainnya adalah eksponen. Oke. Untuk sifat eksponen, yang pertama yaitu ada pangkat bulat positif. Ya, nanti sifat-sifat eksponensial itu akan ada beberapa sifat yang akan kita bahas. Namun sebelumnya, konsep eksponensial anak-anak harus pahami terlebih dahulu. Yang pertama ada pangkat bulat positif. Nah, pangkat bulat positif jika syaratnya A bilangan real atau A itu adalah anggota bilangan real, N adalah bilangan bulat positif, maka berlaku bentuk seperti yang ada pada layar kalian. Yaitu bentuknya seperti ini. Nah, bentuk tersebut dibaca A pangkat N. Ya. Nah, jika A pangkat N ini dijabarkan, maka akan mendapatkan hasil seperti ini. Bentuknya A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali bla 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 kali A. Sebanyak N kali atau N faktor. Nah, bentuk ini bisa didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali atau N faktor. Nah, dengan keterangan A ini disebut dengan apa? Nah, A berpangkat N ini disebut dengan bilangan berpangkat. A-nya disebut dengan bilangan pokok, N-nya disebut dengan bilangan pangkat atau eksponen. Oke, nah itu untuk pangkat bulat positif. Untuk yang kedua ada namanya pangkat bulat nol. Nah, pangkat bulat nol ini sangat sederhana, tapi sangat akan sering digunakan dalam pembahasan soal-soal eksponensial. Nah, bentuk pangkat bulat nol itu dengan syarat A-nya bilangan real, atau A-nya adalah anggota bilangan real, dengan A tidak boleh nol. Maka bentuknya adalah A berpangkat 0 sama dengan 1. Yang perlu Bapak tekankan di sini pada sub pangkat bulat 0, di mana setiap variabel dan setiap bilangan jika pangkatnya 0, maka hasilnya sama dengan 1. Ya, itu yang perlu Bapak tekankan pada pangkat bulat 0. Selanjutnya, pangkat bulat negatif. Nah, pangkat bulat negatif itu dengan syarat kurang lebih sama dengan pangkat bulat positif dan pangkat 0 atau pangkat bulat 0, di mana A-nya anggota bilangan real, dengan A tidak boleh 0, dan N itu adalah bilangan bulat positif. Maka berlaku bentuk seperti ini. A berpangkat min N itu jika kalian ingin mengubah pangkat negatif ke dalam bentuk pangkat positif, maka kita pindahkan letak dari bilangan berpangkatnya. Jika bilangan berpangkatnya
pangkat negatifnya di pembilang, ini kan sebenarnya letaknya di pembilang ya. Jika ingin menjadikan pangkatnya ke dalam bentuk pangkat positif, maka kita pindahkan ke dalam atau pindahkan ke penyebut, sehingga bentuk A pangkat min N itu menjadi 1 per A pangkat N. Nah, dengan istilah yang berbeda itu bisa dituliskan seperti ini ya. Misalkan contohnya berbeda, 2 berpangkat min 1. Maka jika kita mengubah dalam bentuk pangkat positif, maka jadinya adalah pangkat min 1, ya 2 pangkat min 1 kita pindahkan ke penyebut. Maka tanda pangkatnya yang awalnya negatif menjadi berkebalikan, yaitu positif. Sehingga jadinya 2 pangkat min 1 jika diubah menjadi pangkat positif menjadi 1 per 2 pangkat 1. Atau hasilnya adalah 2 pangkat 1 berapa hasilnya? Nah, ini menjadi 1 per 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. Sehingga 2 pangkat min 1 jika diubah menjadi pangkat positif seperti ini, yaitu 1 per 2 pangkat 1, atau jika ditarik hasilnya menjadi 1 per 2. Oke. Berikutnya kita masuk ke inti pembahasan, yaitu sifat-sifat eksponensial, di mana dengan syarat A dan B yaitu anggota bilangan real, P dan Q bilangan ulang, maka berlaku sifat-sifat seperti berikut. Kalian bisa lihat di layar. Jika bilangan pokoknya sama, ya, bentuk bilangan berpangkat, yaitu operasinya perkalian, dengan bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya yaitu dijumlahkan. Hasilnya A berpangkat P dikalikan A berpangkat Q sama dengan A berpangkat P ditambah Q. Jika Pak contohkan seperti ini ya, 2 berpangkat 3 dikalikan 2 berpangkat 1, maka hasilnya adalah 2 berpangkat 3 ditambah 1, yaitu 2 pangkat 4. Oke. Untuk sifat berikutnya berkebalikan ya dari yang tadi di sifat A, ya sifat yang pertama perkalian, namun sifat yang kedua yaitu pembagian. Maka pangkatnya yaitu dikurangi. Kita ambil contoh, 3 pangkat 3 dibagi 3 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 3 berpangkat 3 dikurangi 2, yaitu 3 berpangkat 3 dikurangi 2, 1 ya, 3 berpangkat 1 hasilnya adalah 3. Oke. Nah, yang perlu Pak tekankan lagi di sini, berapapun bilangan atau setiap bilangan jika dipangkatkan 1, ya, jika pangkatnya 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Oke. Sifat yang ketiga yaitu bentuk bilangan berpangkat jika dipangkatkan lagi, maka pangkatnya yaitu dikalikan. Contohnya 2 berpangkat 3 dipangkatkan 2, maka hasilnya adalah 2 berpangkat 3 kali 2. Memperoleh hasil 2 berpangkat 5 ya. 2 berpangkat 5 berapa? Itu sama artinya dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Ya, sebanyak 5 kali.
atau 5 faktor ya. Artinya 2 ini dikalikan berulang kali sebanyak 5 kali. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Sehingga mendapatkan hasil 32. Oke. Nah, yang perlu Pak tekankan lagi, pangkat itu istilah lainnya adalah perkalian berulang. Ya. Kita masuk ke sifat yang keempat, di mana perkalian dua buah bilangan yang dipangkatkan. Maka bilangan pertama dipangkatkan P, bilangan kedua juga dipangkatkan P ya, sehingga diperoleh hasil A berpangkat P kali B pangkat P. Oke. Untuk sifat yang kelima, dan tadi perkalian, sekarang yang kelima sifatnya adalah pembagian, di mana atau pecahan ya. Bentuk pecahan jika dipangkatkan maka pembilangnya dipangkatkan, penyebutnya juga dipangkatkan. Seperti ini ya, A berpangkat P per B berpangkat P, dengan syarat B-nya tidak boleh 0. Oke. Nah, itu sifat eksponen ada 5 sifat ya. Itu kelima sifat akan sering kita gunakan dalam menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan fungsi eksponensial. Nah, untuk memperdalam konsep baik itu sifat-sifat eksponensial maupun konsep dasar eksponensial yang barusan Bapak jelaskan, kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu gunakan sifat-sifat bilangan berpangkat untuk menentukan hasil dari 2 berpangkat 2 dikalikan ini ya. 2 berpangkat 2 dikalikan 2 berpangkat 4 dikalikan 2. Gunakan sifat-sifat eksponensial yang barusan kita bahas. Yang kedua, contoh soalnya, tentukan nilai perpangkatan dari, nah ini yang kedua. Ini soalnya sudah mulai menantang ya. Sudah mulai agak rumit, tapi Pak rasa kalian bisa menyelesaikan dengan menggunakan sifat-sifat eksponensial. Oke. Untuk contoh soal yang ketiga maksudnya, nyatakan bentuk perpangkatan yang ada pada layar ke dalam bentuk pangkat positif. Jadi pangkat-pangkat negatif itu kita ubah menjadi pangkat positif dengan menggunakan konsep dan sifat-sifat eksponensial yang sudah kita bahas. Dan contoh soal yang keempat yaitu tentang pembuktian sifat-sifat eksponensial yang tadi kita bahas ya. Oke, kita mulai membahas contoh soalnya dari contoh soal nomor 1. Nah, ini ya, 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 4 dikalikan 2. Nah, kita lihat bilangan pokoknya terlebih dahulu. Jika bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya kita bisa kita bisa jumlah ya. Jika bilangan pokok sudah sama, operasinya perkalian, maka maka pangkatnya bisa kita jumlah atau kita bisa tambah. 2 berpangkat 2 ditambah 4 ya, dikalikan 2. Nah, hasilnya adalah 2 berpangkat 6 dikali 2. 2 di sini itu sebenarnya ada pangkatnya. Berapa pangkatnya? Yaitu pangkat 1. Tapi dalam eksponen pangkat 1 itu boleh tidak dituliskan. Oke. Kita lanjutkan. 2 pangkat 6 dikalikan 2 pangkat 1, sehingga kita jumlahkan lagi pangkatnya karena bilangan pokoknya sudah sama, maka diperoleh 2 pangkat 6 ditambah 1. Hasil akhirnya adalah 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 berapa? 128. Ini sama jadinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 7 kali ya. Nah, ini sudah 7 kali. Oke. Kita masuk ke pembahasan ke contoh soal nomor 2. Nah, ini sudah
masuk ke pangkat yang bentuknya pecahan. Ya. Nah, untuk soalnya 16 berpangkat 3/4 ditambah 9 berpangkat 1/2 per 125 berpangkat 2/3 dikurangi 27 berpangkat 1/3. Nah, kuncinya untuk menyelesaikan soal ini yaitu kita ubah bilangan-bilangan pokoknya menjadi bilangan berpangkat dengan pangkat sama dengan penyebut di pangkat pecahannya. Ya, ini kan contohnya misalkan 16. Nah, ini ya, sini Pak tulis 16 berpangkat 3/4. Ya, pangkatnya berupa pecahan. Kita ubah bilangan pokok 16 menjadi bilangan berpangkat dengan pangkatnya sama dengan penyebut dari pangkat pecahannya. Penyebutnya di sini adalah 4. Sehingga berapa pangkat 4 supaya hasilnya adalah 16. Berapa? Jika dipangkatkan 4 hasilnya 16, yaitu 2 ya. 2 berpangkat 4 itu hasilnya adalah 16. Jangan lupa pangkat pecahannya tetap ya tidak berubah, belum kita sederhanakan atau belum kita operasikan. 16 kita sudah ubah menjadi 2 pangkat 4. Nah, kita coba ubah 9-nya. 9-nya, karena di sini penyebutnya 2, maka berapa pangkat 2 hasilnya 9? Yaitu adalah 3. Ya, 3 pangkat 2 itu hasilnya adalah 9. Nah, berikutnya 125. Di sini penyebutnya adalah 3. Maka berapa pangkat 3 hasilnya adalah 125. Maka kita peroleh 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125. Begitu juga 27 adalah 3 pangkat 3. Oke. Nah, mengapa perlu mengubah bilangan pokoknya tersebut sesuai dengan penyebut-penyebut di pangkat pecahannya? Nah, di sanalah kuncinya. Kita nanti akan mengalihkan pangkat dari bilangan pokok, ya, kita ubah menjadi bentuk pangkat, kita kalikan dengan pangkat awalnya, sehingga akan lebih mudah kita menyederhanakan pangkatnya, ya. Oke. 2 pangkat 4 tadi, ya. 2 pangkat 4 berpangkat 3/4. Nah, di sini. Ini Pak jelaskan. 2 pangkat 4 berpangkat 3/4. Nah, gunakan konsep atau gunakan sifat eksponensial. Ya. Jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya adalah dikalikan. Sehingga bentuk 2 pangkat 4 dipangkatkan 3/4 itu pangkatnya dikalikan dikali 3/4. 4 dikalikan 3/4 itu bisa kita sederhanakan. Maka memperoleh hasil 2 berpangkat 3. Ini 2 berpangkat 4 dipangkatkan 3/4 itu hasilnya adalah 2/3. Begitu juga bentuk-bentuk yang lainnya bisa disederhanakan sehingga kita peroleh. Nah, ini yang Bapak maksud tadi 2/3, ini hasilnya adalah 2/3 ya. 3 pangkat 2 dikalikan setengah, 2-nya bisa dicoret sehingga mendapatkan hasil 1. 5 pangkat 3 berpangkat 2/3 bisa kita coret sehingga mendapatkan hasil 2 pangkatnya ya. 3 pangkat 3 kita coret sehingga mendapatkan hasil 3 pangkat 1. Nah, berikutnya anak-anak cari hasil dari masing-masing bilangan berpangkat ini. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 3 pangkat 1 hasilnya 3 ya. 5 pangkat 2 hasilnya 5 kali 5, 25.
3 pangkat 1 hasilnya adalah 3. Sehingga kita operasikan 8 ditambah 3 per 25 dikurangi 3. Sehingga mendapatkan hasil 11 dibagi 22. Nah, ini 11 dibagi 22, ini bisa kita sederhanakan. 11 dibagi 22 itu mendapatkan hasil 1/2. Oke. Nah, itu pembahasan untuk contoh soal nomor 2. Kita lanjutkan ke contoh soal yang nomor 3. Nah, ini. Tadi contoh soalnya adalah jadikan bentuk pangkat di soal nomor 3 menjadi ke dalam bentuk pangkat positif. Nah, untuk soal nomor 3, ya contoh soal nomor 3, kuncinya adalah pindahkan pangkat terkecil ya dengan bilangan pokok sama ke pangkat terbesarnya. Contoh misalkan bentuk 4x pangkat 3 dengan 8x pangkat min 3. Ya, 4-nya kita ubah dulu ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Yaitu 4 ini adalah 2 pangkat 2. 8 ini kita ubah menjadi 2. 4 ini kita ubah menjadi 2 pangkat 2. 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Nah, itu kita sudah dapatkan hasilnya ya. Kita ubah bentuk bilangan menjadi bentuk bilangan berpangkat. Nah, berikutnya untuk bentuk berpangkat dengan bilangan pokoknya adalah x. Dan sini x berpangkat 3 dengan x pangkat min 3. Yang mana lebih besar nilai pangkatnya, x pangkat 3 atau x pangkat min 3? Sudah jelas x pangkat 3. Sehingga jika sudah bilangan pokoknya sama, maka cukup tuliskan 1 kali, yaitu bilangan pokoknya. Pangkat 3 lebih besar dari pangkat min 3. Sehingga pangkat min 3 kita pindahkan ke pangkat yang lebih besar, yaitu ke pangkat 3. Sehingga tandanya menjadi, jika dia di sini min 3, ya kita pindah ke atas ya. Min 3 ini kita pindah ke atas. Sehingga 3 dikurangi min 3. Ya, begitu pindah pangkatnya, maka tandanya menjadi berlawanan. Sehingga x pangkat 3 dikurangi min 3. Berikutnya, kita lihat yang bentuk pangkat dengan bilangan pokok y. Y pangkat min 3 dengan y pangkat 2. Yang mana lebih besar pangkatnya? Jelas y pangkat 2. Sehingga pangkat min 3 kita pindahkan ke penyebut atau ke bawah per. Sehingga diperoleh y pangkat 2 dikurangi negatif 3. Dan langkah yang terakhir yaitu z pangkat 5 dengan z pangkat 1. Jadi z pangkat 1 kita pindahkan pangkatnya ke atas atau ke pembilang. Sehingga mendapatkan z pangkat 5 dikurangi 1. Oke. Tinggal kita hitung 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Ya. Berikutnya 2 pangkat 2 dengan 2 pangkat 3 itu bisa kita sederhanakan. Pangkat 2-nya kita pindah ke bawah jadinya kurang ya. Jadi x pangkat 3 dikurangi min 3, maka dia diperoleh x pangkat 3 ditambah 3. Mendapatkan hasil x pangkat 6. Z-nya 5 dikurangi 1 menjadi z pangkat 4. 2-nya berpangkat 3 dikurangi 2 menjadi 2 pangkat 1 ya. Dan y-nya adalah y pangkat 2 dikurangi negatif 3. Sehingga mendapatkan hasil y pangkat 2 ditambah 3, y pangkat 5. Oke. Nah, ini hasil akhirnya yaitu x pangkat 6, z pangkat 4 per 2, y pangkat 5. Oke. Untuk contoh soal yang terakhir, yaitu contoh soal yang keempat tentang pembuktian.
yaitu buktikan A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A berpangkat P ditambah Q. Oke, untuk membuktikan sifat eksponensial, kita bisa mengambil permisal. Ya, kita ubah pangkat P dan pangkat Q dengan menggunakan bilangan. Kita misalkan P-nya adalah 3 dan Q-nya adalah 2. Sehingga bentuk A pangkat P kali A pangkat Q kita ubah menjadi A pangkat 3 kali A pangkat 2. A pangkat 3 itu jika kita jabarkan menjadi A kali A kali A, dan A pangkat 2 jika kita jabarkan menjadi A kali A. Nah, A kali A kali A kali A kali A. Nah, ini A-nya dikalikan berulang kali sebanyak 5 kali. Ya, atau sebanyak 5 faktor. Sehingga A-nya berpangkat 5. Nah, A berpangkat 5 itu sama artinya dengan A berpangkat 3 ditambah 2. Ya. Nah, A pangkat 5 kenapa tidak kita ubah menjadi A pangkat 4 tambah 1 saja, Pak? Kenapa harus A berpangkat 3 tambah 2? Nah, kenapa harus A berpangkat 3 tambah 2? Karena kita akan mengarah ke pembuktian. Ya, ke bukti apakah A pangkat 3 dikali A pangkat 2 itu sama artinya dengan A pangkat 5, atau sifat A pangkat P kali A pangkat Q apakah sama dengan A pangkat P ditambah Q. Apakah A pangkat 3 kali A pangkat 2 sama artinya dengan A berpangkat 3 tambah 2. Ini kita sudah buktikan dengan mengambil permisalan. P-nya kita misalkan 3 dan Q-nya kita misalkan 2. Sehingga kita dapatkan tadi A-nya berpangkat 5. Nah, A pangkat 5 ini kita arahkan supaya menjadi penjumlahan bilangan berpangkat dengan pangkat-pangkat yang kita ingin buktikan. Itu kita ingin buktikan apakah A pangkat 3 kali A pangkat 2 itu sama dengan A pangkat 3 tambah 2. Ya, dengan mengacu pada sifat A pangkat P kali A pangkat Q sama dengan A pangkat P ditambah Q. Oke, jadi bisa kita buktikan atau terbukti ya, untuk sifat A berpangkat P kalikan A berpangkat Q sama dengan A berpangkat P ditambah Q. Oke. Nah, sekian untuk contoh soal. Untuk berikutnya, anak-anak bisa mengerjakan latihan soal. Ya, ini Pak berikan latihan soal sebanyak 4 soal. Ini sangat mirip dengan contoh soal yang barusan Bapak jelaskan. Jadi, silakan anak mengerjakan latihan soal sebanyak 4 soal ini. Dan nanti untuk lebih jelasnya kemana pekerjaan kalian harus dikirimkan atau jawaban kalian harus dikirimkan, itu nanti akan Pak jelaskan lebih banyak di Google Classroom atau di grup WhatsApp. Nah, sekian untuk penjelasan materi ya tentang fungsi eksponensial. Jadi dengan berakhirnya penjelasan mengenai materi fungsi eksponensial khususnya tentang sifat-sifat eksponensial, maka berakhir juga video pembelajaran kali ini. Jadi sampai berjumpa atau sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya.